Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 3A dan 3B. Hari ini kita akan belajar ya, masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, ini ya anak-anak, kita masuk ke subtema 3. Nah, di sini tentang menyayangi tumbuhan. Tentunya kalian di rumah atau di sekolah pasti sering sekali ya melihat tumbuhan-tumbuhan yang ditanam di pot, kemudian tumbuhan, pohon-pohon yang ada di sekitar jalan. Nah, kita pada subtema ini kita akan belajar bagaimana cara merawat tumbuhan. Merawat tumbuhan itu juga termasuk salah satu contoh kegiatan menyayangi tumbuhan. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN terlebih dahulu. Ya, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak? Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, manusia sejak lahir, ya, sejak sebelum lahir atau masih di dalam kandungan, itu sudah memiliki hak. Hak apa? Hak untuk dicintai, hak untuk dilindungi, hak untuk disayangi ya. Bayi di dalam perut atau di dalam kandungan ibu itu sudah memiliki hak untuk dicintai, dilindungi, disayangi ya. Sedangkan kewajiban, nah kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban sebelum mendapatkan hak. Melaksanakan hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila, sila ke-5, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tugas itu hampir sama dengan kewajiban. Setiap anggota keluarga bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kondisi di rumah masing-masing ya. Jadi ini ya, tugasnya itu bisa berbeda-beda. Apa bedanya tugas dan kewajiban? Jadi kewajiban itu bisa dilakukan oleh orang lain, sedangkan tugas itu hanya bisa dilakukan oleh anggota itu sendiri. Contohnya di sini ada anggota keluarga, itu pasti ada ayah, ibu, dan juga anak. Nah, tugas seorang ayah itu apa? Tugasnya ya. Tugasnya itu memperbaiki lampu yang rusak. Misalnya, lampu itu kan pasangnya di bagian atap yang tinggi ya. Yang bertugas pasti yang anggota keluarga yang memiliki kekuatan yang lebih besar ya, seperti kan itu harus naik tangga atau bisa naik meja yang berbahaya, itu tidak mungkin dilakukan oleh ibu atau anak, tapi bisa dilakukan oleh seorang ayah. Jadi tugas ayah itu memperbaiki lampu yang rusak, contohnya. Kemudian memperbaiki gantung yang bocor, kemudian bisa juga mencuci baju. Nah, untuk tugas ibu bagaimana? Tugas ibu itu memasak, belanja bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari, cuci piring, seperti itu. Bu, apakah tugas ibu dan ayah itu bisa ditukar? Untuk beberapa hal mungkin bisa, tetapi untuk hal-hal tertentu, misalnya memperbaiki genteng yang bocor, nah itu biasanya ibu tidak mungkin melakukan karena itu pekerjaan laki-laki ya. Memasak, tapi ayahku suka memasak, Bu. Boleh, memasak itu bisa dilakukan untuk siapa saja. Mencuci piring, apakah ayah boleh mencuci piring? Boleh. Apakah mencuci baju itu boleh dilakukan oleh ibu? Boleh. Nah, tugas anak. Nah, tugas anak itu apa? Merapikan mainan, membantu menyiapkan makanan, menyapu. Nah, tugas ayah, ibu, dan anak ini jika dilakukan bersama-sama pasti akan menciptakan tujuan ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya pasti untuk supaya kehidupan di rumah itu nyaman ya. Kalau ibu tidak melakukan tugasnya, tidak memasak, apa yang terjadi? Pasti
Saat lapar kita bingung, anggota keluarga bingung, ya. Bingung mau makan sama apa. Kalau misalnya ayah lampunya rusak, kemudian ayah tidak melakukan tugasnya, maka itu juga akan menghambat kegiatan keluarga itu sendiri. Nah, itu tentang tugas. Sedangkan untuk hak dan kewajiban, seluruh anggota keluarga harus bisa menerima hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilaksanakan. Sebaiknya semua kewajiban dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Semua anggota keluarga dapat saling membantu dalam melaksanakan kewajiban atau tugas di rumah. Tolong-menolong dapat meringankan beban anggota keluarga lainnya dan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Dengan tolong-menolong, kita juga menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Nah, ini peran. Kita akan membahas tentang peran. Peran anggota keluarga ayah itu berperan sebagai kepala keluarga. Ibu itu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Sedangkan anak itu berperan sebagai anggota keluarga. Jadi tugas itu hal yang atau kegiatan yang dilakukan. Itu apa contohnya? Peran itu sebagai apa? Apakah kepala keluarga, pendamping, atau anggota keluarga? Nah, ini sekarang kita belajar tentang kewajiban. Kewajiban anggota keluarga di rumah. Kewajiban seorang ayah. Nah, itu bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi seluruh anggota keluarga, mendidik anak dengan baik, hidup rukun dengan anggota keluarga lainnya. Sedangkan kewajiban ibu apa? Sama, membantu ayah mengurus rumah tangga. Kalau ayah sebagai mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ibu kewajibannya membantu mengurus rumah tangga, melindungi seluruh anggota keluarga, mendidik anak dengan baik, dan hidup rukun. Selanjutnya adalah kewajiban anak. Nah, kewajiban seorang anak itu apa? Tentunya seorang anak memiliki kewajiban yaitu belajar. Anak tidak memiliki kewajiban mencari nafkah. Itu bukan kewajiban anak, itu adalah kewajiban orang tua. Ya. Kemudian membantu orang tua itu juga kewajiban seorang anak. Menghormati orang tua itu wajib, ya. Contohnya apa menghormati orang tua? Berbicara dengan sopan, kemudian menggunakan kata tolong, menggunakan kata terima kasih, menggunakan kata maaf, itu termasuk contoh menghormati orang tua. Kemudian hidup rukun dengan anggota keluarga. Nah, jika semua peran dalam keluarga itu melakukan kewajibannya dengan baik, maka anggota keluarga tersebut juga berhak mendapatkan haknya. Ya, ini hak ayah. Tadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak ayah apa? Ayah berhak untuk membuat peraturan di rumah, dihormati oleh seluruh anggota keluarga, dihargai oleh seluruh anggota keluarga, dan mendapatkan kasih sayang dari istri dan anaknya. Kemudian ibu apa? Ibu juga berhak untuk membuat peraturan di rumah, dihormati, dihargai, mendapat kasih sayang, sama ya haknya. Kemudian seorang anak itu memiliki hak apa? Menerima kasih sayang, menerima pendidikan. Jadi anak itu sekolah itu hak kalian. Mempunyai waktu bermain yang cukup. Nah, ini beberapa bilang cukup. Karena apa? Karena tidak semuanya harus bermain terus-menerus, harus ada waktunya. Mendapatkan rasa aman. Oke, anak-anak, itu yang disebut tadi ya, kita belajar tentang hak, kewajiban, tugas,
peran